Shalom Bapak Ibu kekasih Kristus yang setia dengan program Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Kami berharap dan selalu berdoa kiranya Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Kristus tetap dalam keadaan baik, penuh damai sejahtera, penuh semangat dan selalu bersyukur. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab 2 Korintus 10 ayat 1-11. Sedangkan Nats diambil dari kitab 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4. Demikianlah firman Tuhan. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan ini kita berharap supaya kondisi kita selalu dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan kalau bisa dan memungkinkan, kita ingin bahwa keadaan kita menjadi lebih baik. Akan tetapi dalam kenyataannya harapan tersebut tidak selalu terwujud. Ada saatnya kita harus menghadapi masalah dan pergumulan hidup. Demikian pula yang dialami oleh Paulus dalam bacaan kita hari ini. Setelah pertobatannya, Paulus berkomitmen mendedikasikan diri untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Dia selalu bekerja dan berjuang untuk kemuliaan Tuhan. Paulus menghadapi masalah ketika ada sekelompok orang yang memfitnahnya dengan mengatakan bahwa Paulus menjalani kehidupan secara duniawi. Dan ternyata fitnah masih ada sampai saat ini. Mungkin Bapak Ibu juga mempunyai pengalaman di fitnah. Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan fitnah? Fitnah adalah komunikasi kepada satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atas seseorang atau peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan atas fakta palsu sehingga dapat mempengaruhi wibawa, kehormatan, dan reputasi seseorang. Fitnah muncul karena beberapa faktor seperti kebencian, iri hati, sakit hati atau kepahitan, dendam, dan lain-lain, yang semuanya itu bertujuan untuk menjatuhkan martabat dan membuat sengsara pihak lain. Bagaimanakah biasanya reaksi kita ketika difitnah? Beberapa reaksi yang umum muncul adalah marah, tersinggung, sakit hati, berusaha membela diri, dendam, dan ingin menyerang balik. Reaksi seperti ini biasanya membuahkan tindakan negatif yang tidak hanya merugikan orang lain, tetapi bisa menghancurkan diri sendiri karena hati semakin panas, hilang damai sejahtera, sehingga tidak bisa berpikir sehat. Lantas, bagaimana sebaiknya kita menyikapi ketika difitnah? Yang pertama, bersikap dewasa, tetap tenang, sabar, dan tidak perlu membela diri. Tentu saja ini tidaklah mudah, tetapi hal ini jauh lebih baik ketimbang diri kita dihancurkan oleh kebencian dan kemarahan akibat fitnah. Yang kedua, tetap semangat berkarya secara positif, tetap fokus pada tujuan, tetap menjalankan tugas sesuai panggilan kita, memakai energi untuk mengejar kebenaran dan menyatakan kasih Allah. Yang ketiga, tetap percaya akan kuasa dan campur tangan Allah dan meyakini bahwa ujian pasti akan berakhir. Dan jika kita menyikapinya secara benar, maka kita akan tampil sebagai pemenang. Difitnah memang menyakitkan. Namun, jangan biarkan fitnah mendikte respon kita, menghentikan karya kita, mengaburkan fokus kita, dan pada akhirnya akan menghancurkan kita. Fitnah adalah
cara dunia untuk menghancurkan karakter dan hidup seseorang. Sedangkan kasih dan pengampunan adalah cara surga untuk menang atas fitnah. Selamat berjuang untuk tetap berkarya dan fokus pada tujuan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Bapa yang selalu kami rasakan setiap saat. Terima kasih untuk firman yang kami terima hari ini. Kami mengucap syukur untuk campur tangan Bapa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap ujian yang Bapa izinkan hadir dalam kehidupan kami. Berkati kami supaya bisa meresponnya dengan benar dan kami tetap bisa memuliakan Bapa. Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami mohon berkat, penyertaan, dan perlindungan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin.